Berikutnya ini adalah terkait dengan Key Performance Indicator atau disingkatnya biasa dengan KPI dari suatu proses SLM. Nah, di mana ini tujuannya adalah dengan berkurangnya kegagalan pencapaian pada SLA dan berkurangnya ancaman terhadap pemenuhan SLA serta untuk peningkatan kepuasan pelanggan terhadap pencapaian SLA, lalu pengurangan pelanggaran terhadap SLA, ada juga sebagai berkurangnya biaya pengawasan dan pelaporan SLA dan pengurangnya waktu dalam mengimplementasikan SLA, maka kita harus membuat suatu yang dinamakan dengan Key Performance Indicator. Nah, ini terdapat juga dokumen dan persetujuan proses dan prosedur dari SLM. Nah, untuk yang akan kita bahas pada sesi ini adalah terkait dengan defining SLA based on ITIL, di mana itu akan kita bahas terkait dengan permasalahan yang muncul dari kesalahan SLA, lalu ada struktur SLA, dimulai dari service based SLA, ada customer based SLA, sama dengan multi level SLA. Selain itu juga akan dibahas terkait dengan SLA yang baik itu bagaimana, yang memberikan tindak lanjut jika SLA tidak terpenuhi, kata-katanya singkat dan tidak bermakna ganda, serta dibangun berdasarkan data real. Selain itu, kita juga akan membahas terkait dengan SLA itu harus dibangun berdasarkan survei dan pengukuran, dan terkait juga dengan kerangka SLA berdasarkan ITIL. Nah, untuk Service Level Agreement itu sendiri atau SLA, itu adalah jaminan level keberhasilan dengan melihat pada level kualitas layanan yang terlaksana. Selain itu juga sebagai tool kunci untuk pengelolaan vendor dan pengelolaan layanan internal. Nah, SLA itu juga berperan sebagai mengukur kualitas, kecepatan, ketersediaan, kapasitas, kehandalan, kemudahan penggunaan, timeline, kenyamanan, efisiensi, dan efektivitas layanan. Nah, ini ada 5 kesalahan yang sering terjadi pada saat pembangunan sebuah SLA, di mana yaitu yang pertama tidak memahami budaya perusahaan dan keinginan karyawan, lalu kalimat terlalu panjang dan bahasa yang sulit untuk dimengerti, kemudian kurangnya penjelasan yang mendukung, tidak fokus pada kebutuhan pelanggan, serta target kinerja tidak realistis. Nah, ini akan kita bahas satu persatu, yaitu terkait dengan jenis-jenis SLA berdasarkan structure-nya. Di mana itu ada service based SLA, ada customer based SLA, dan multi level SLA.